adik-adik, selamat hari Minggu semuanya buat adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Semua harus semangat ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Yuk sekarang semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita sama-sama mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya kembali adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita boleh angkat tangan kita. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online ini, biar kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus
Oke, kita mau lanjut pujian kita yang berkata, dengar dia panggil nama saya dan dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sama-sama jawab. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Dari awal ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita angkat pujian ini kembali. Katakan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku,
dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Jacqueline yang akan membawakan firman Tuhan. Dan berkati setiap kami yang mendengarkan, agar setiap firman Tuhan yang dibagikan boleh tertanam bahkan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama ada di sekolah minggu BPD Hebron. Hari ini Kak Jacqueline yang akan bercerita. Ceritanya Kak Jacqueline akan berupa kelanjutan dari cerita minggu lalu. Ya, minggu lalu diceritakan oleh siapa? Ya, Kalisa. Kalisa sudah menceritakan tentang seorang tokoh wanita yang bernama siapa? Ya, Maria, betul. Maria adalah siapa? Ya, Ibu Yesus. Roh Kudus datang, memberitahukan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan memberikan namanya Yesus. Ya, dia adalah dari Roh Kudus. Oke, kita akan lanjutkan cerita itu. Nah, kisah yang berikutnya adalah tentang masih ada hubungan ini dengan kisah yang minggu lalu. Itu tokoh laki-lakinya siapa dia? Ya, betul, Yusuf. Pintar ya adik-adik ya. Yusuf, siapakah dia? Ada adik-adik yang tahu? Dikatakan bahwa Yusuf adalah keturunan Daud, betul. Ya, kenapa bisa dibilang begitu? Nanti ada kisahnya, kita dengarkan ya. Oke, sekarang pertanyaannya Kak Jacqueline, Daud itu siapa? Adik-adik kenal sama Daud? Wah, itu tokoh yang besar, Kak. Betul. Ya, tokoh yang terkenal. Kita pernah dengar Daud mengalahkan Goliat. Tahu kisahnya. Kita juga pernah dengar Daud diurapi jadi raja Israel. Kita juga pernah dengar itu. Dan masih banyak kisah-kisah pertempuran Daud ya, yang dipimpin oleh Daud yang kita sudah pernah dengar itu. Nah, kita tahu bahwa Daud itu orang yang besar, orang tokoh yang terkenal, tokoh yang sangat berpengaruh dalam Alkitab. Nah, kita juga bisa tahu bahwa Daud itu adalah keturunan Abraham. Sama seperti Abraham, Daud adalah orang pilihan Tuhan. Kepadanya, Tuhan telah berfirman bahwa tahtanya akan dibangun turun-temurun. Pemerintahan Daud tidak akan berakhir. Dikatakan di sini, di firman Tuhan di Mazmur 89 ayat 4-5. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Bagaimana caranya Daud dapat memerintah terus-menerus? Ya pasti kan Daud bisa pada saatnya dia sudah tua dia mati gitu ya. Nah, melalui salah satu keturunannya yaitu Mesias yang kita sebut namanya Yesus Kristus. Gitu ya adik-adik ya. Kita tahu kisah itu. Dan saat ini Kakak mau ajak setiap kita gitu ya untuk melihat sebuah kisah tentang Yusuf ini. Yusuf yang adalah keturunan Daud dikisahkan di dalam Matius 1. Kita buka bersama ya. Matius 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 itu adalah silsilah Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat di ayat yang ke-16 dikatakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yang jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel,
dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Siapa sih itu Yusuf? Dia hanya seorang tukang kayu. Ya, dia nggak punya kedudukan yang tinggi. Dia hanya seorang tukang kayu. Tapi dia orang yang baik sekali, orang yang taat sama Tuhan. Kita akan melihat pada saat malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf. Nanti ya, videonya akan kita lihat ya. Nah, adik-adik, malaikat datang dalam mimpi Yusuf ini kisahnya seperti apa? Sudah ada di ayat 18 dan seterusnya. Pada saat itu, ya, Yusuf telah mendengar bahwa Maria tunangan itu artinya belum menikah ya, bukan istri dari Yusuf. Nah, itu mengandung. Dan kira-kira perasaan Yusuf itu seperti apa? Syok, kaget, khawatir gitu ya, dan mungkin kecewa. Yusuf mencoba, tapi Yusuf itu punya karakter yang baik. Dia seorang yang tulus hatinya, dan dia tidak pernah mau menjelekkan orang atau merendahkan atau bahkan membuat nama baik dari istrinya itu rusak. Dan dia coba ambil jalan untuk meninggalkan dari Maria itu. Dia coba untuk meninggalkan Maria. Saat dia berpikir untuk melakukan itu di ayat 20, setelah dia mempertimbangkannya, maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dahsyat sekali ya. Yusuf terpilih gitu ya. Wow, dia terpilih menjadi bapak dari orang yang besar, nantinya tahtanya tidak akan runtuh, yaitu Mesias, Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Akhirnya tuh bangunlah Yusuf gitu ya, di ayat 24. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria. Ya, dia bangun, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak yang laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Kita akan lihat kisahnya melalui video singkat yang akan kami tunjukkan. Adik-adik bisa lihat ceritanya. Ya, setelah itu kita akan sama-sama belajar tentang belajar karakter dari Yusuf ini. Kita akan belajar tentang sesuatu hal gitu ya dari Yusuf ini. Selamat menyaksikan, duduk yang baik dan nontonlah dengan sikap yang baik. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka."
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke adik-adik, kita sudah menonton sebuah kisah ya tentang Yusuf. Nah, Yusuf akan menjadi ayah jasmani dari Yesus, Mesias, yang akan menyelamatkan manusia ya dari dosa-dosa mereka. Suatu kepercayaan besar yang Allah berikan kepada Yusuf. Ya, di dalam mimpinya akhirnya dia terbangun, dan dia lalu di ayat yang 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Hari ini kita belajar dari kisah seorang yang begitu taat, ya, taat kepada perintah dari Roh Kudus, perintah dari Allah, untuk dia tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Kira-kira perasaan Yusuf saat itu, dia kaget gitu ya, seperti tadi bilang, dia kaget, pasti dia shock. Ya, ini Maria yang aku sayang, Maria yang aku sangat cintai, dia sudah mengandung gitu ya, pasti kecewa. Tapi pada saat Roh Kudus katakan dia mengandung dari Roh Kudus, maka seorang Yusuf, dia yang tulus hatinya, dia mau mengambil Maria sebagai istri. Adik-adik, kita punya Bapa yang baik, ya, Allah yang begitu mengasihi kita. Dia tahu rancangan yang terbaik buat kita. Ya, sama seperti Yusuf. Dia mungkin akan berkata, kenapa begini? Kenapa aku mencintai Maria, tapi Maria mengandung, padahal kami belum jadi suami istri, gitu ya. Pasti ada rasa kecewa. Tapi, ya, kita tahu bahwa Tuhan itu, Allah itu sudah merancangkan yang terbaik, yang besar buat hidup kita. Sama seperti Yusuf, Allah sudah rancangkan yang besar buat hidup Yusuf, gitu ya. Dia akan menjadi Bapa bukan hanya sekedar Bapa biasa, gitu ya. Dia akan punya anak, yaitu Yesus, yang adalah penyelamat umat manusia yang berdosa. Wow, luar biasa. Ya, Tuhan sudah rancangkan yang besar, ya, bagi umat manusia di dunia ini melalui keturunan Daud, yaitu Yusuf. Ya, adik-adik, kita bersyukur kita berada di tengah-tengah keluarga, yang kita punya mama, kita punya papa yang begitu mengasihi kita. Mereka mengasihi kita begitu besar kasihnya, seperti Tuhan juga mengasihi kita. Kita bersyukur punya papa, punya mama. Ya, adik-adik, saat ini kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya dalam kehidupan. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kisah firman Tuhan yang boleh kami sama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Bersyukur ya Bapa untuk seorang dari keturunan Daud, yaitu Yusuf,
yang Tuhan sudah rancangkan suatu perbuatan besar dalam hidupnya, yaitu dia akan menjadi bapa dari seorang juru selamat. Yusuf orang biasa, dia hanya seorang tukang kayu, tapi dia Tuhan percayakan untuk menjadi bapa dari Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rancangan Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami, tapi yang kami tahu bahwa Tuhan sudah rancangkan semua hal yang besar buat hidup kami, dan kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan kami ketulusan hati, berikan kami kebaikan yang luar biasa di dalam hati kami, sehingga kami bisa taat mendengarkan suara-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Dalam firman Tuhan pada hari ini boleh merema di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah Tuhan, biarlah kami tetap dalam keadaan yang sehat. Kami terhindar dari penyakit COVID-19, sehingga kami tetap dalam keadaan yang sehat. Mama Papa juga Tuhan, lindungilah Tuhan Yesus. Jauhkan dari sakit penyakit, berikan kami sukacita daripada Tuhan, sehingga kami selalu dapat bersyukur kepadamu Tuhan. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, berkatilah semua yang ada Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.